Selamat datang kembali. Kali ini kita akan gali lebih dalam nih ide-ide dari Nassim Nicholas Taleb di buku The Black Swan. Kita coba bedah bareng ya catatan-catatan yang ada. Betul. Misinya sih menangkap inti pemikiran Taleb soal gimana menghadapi dunia yang, ya ampun, penuh kejutan ini. Ya, fokus kita ke gagasan utamanya soal ketidakpastian radikal itu. Kenapa sih peristiwa besar sering datang tiba-tiba? Kenapa prediksi kita sering nggak akurat? Penting banget ya di zaman sekarang. Sangat relevan. Oke, langsung aja deh. Konsep intinya kan angsa hitam, Black Swan. Ini bukan cuma peristiwa langka loh, tapi dampaknya itu gede banget dan yang penting nggak terpikirkan sama sekali sebelumnya. Nah, itu dia. Tapi begitu kejadian, kok rasanya jelas ya penyebabnya. Kayak analogi kalkun di buku itu. Ah, iya ya, yang kalkun itu. Dikasih makan tiap hari, hidupnya enak, aman, terapor gitu kan. Merasa dunianya bisa diprediksi? Persis, tahu-tahu sehari sebelum Thanksgiving, ya gitu deh. Kejutan fatal buat si kalkun. Itu angsa hitam buat dia. Tapi buat penjagalnya, bukan angsa hitam sama sekali. Nah, itu dia bedanya. Dan disinilah masalahnya muncul. Kita ini cenderung fokus ke yang normal. Pakai alat kayak kurva lonceng, yang bagus sih buat hal-hal tertentu. Tapi nggak bisa nangkap yang ekstrim ya. tepat, malah mengabaikan guncangan besar itu. Taleb bilang ini agak keras sih, penipuan intelektual besar. Waduh. Akar masalahnya, kita sering salah pakai logika. Logika dunia medios Kristen yang kalem yang rata-rata itu berlaku, kita paksain ke dunia nyata. Padahal dunia nyata ini ekstremistan. Ekstremistan? Maksudnya? Tempat di mana satu kejadian aja, satu kejutan besar, bisa mengubah segalanya. Jadi alat ukur kita sering salah alamat. Wah, oke. Jadi alat ukur kita nggak pas gitu ya? Kurang lebih. Dan ini nyombung ke yang namanya arogansi epistemik. Arogansi epistemik? Apalagi tuh? Kita, termasuk para ahli nih, seringkali terlalu pede sama pengetahuan kita. Lupa kalau yang nggak kita tahu itu jauh lebih banyak. Lautan ketidaktahuan kita luas banget. Jadi merasa tahu padahal banyak yang nggak tahu ya. Ini nyambung nggak sih sama cara kita cerita soal kejadian? Nyambung banget. Itu yang Taleb sebut kekeliruan naratif. Kekeliruan naratif? Otak kita ini kan butuh cerita, biar dunia terasa masuk akal, rapi gitu. Iya. Suka banget kalau ada penjelasan yang runut. Nah, jadi setelah angsa hitam terjadi, misalnya krisis keuangan, atau suksesnya teknologi baru yang nggak diduga, kita langsung bikin cerita penyebabnya, seolah-olah dari awal udah bisa ditebak. Padahal pas sebelum kejadian nggak ada yang nyangka ya? Boro-boro. Tapi setelahnya, kita jadi pinter mendadak. Kita jago merangkai cerita setelah kejadian. Ini ilusi yang bahaya loh. Bikin kita merasa lebih pegang kendali dari yang sebenarnya ya? Tepat. Dan ilusi ini diperkuat lagi sama yang namanya bukti senyap. Silent evidence. Bukti senyap? Maksudnya gimana tuh? Gini, kita cuma lihat yang selamat, yang menang. Kisah sukses yang muncul di permukaan. Pemenang lotre, startup viral, penulis bestseller. Oh, jadi kita cuma lihat yang berhasil aja? Iya. Kita nggak lihat ribuan yang gagal. Penulis yang naskahnya ditolak terus. Perusahaan rintisan yang bangkrut diam-diam. Nggak kedengeran ceritanya. Atau yang hampir celaka tapi selamat gitu? Nah, itu juga. Kayak cerita petualangan Casanova yang penuh risiko, tapi dia lolos terus. Kita jadi meremehkan risikonya kan? Iya juga ya. Akibatnya, kita jadi salah menilai peran keberuntungan, peran keacakan. Kita terlalu memuji strategi atau kehebatan orang, padahal datanya bias banget. Cuma lihat puncak gunung es. Kayak perpustakaan Umberto Eco itu ya, yang isinya buku belum dibaca. Persis, anti-library itu pengingat bagus banget soal betapa luasnya ketidaktahuan kita. Yang kita tahu itu cuma sedikit dibanding yang belum kita tahu. Oke. Jadi, kalau prediksi itu sulit banget, ahli juga bisa salah, terus kita kejebak cerita yang rapi dan cuma lihat pemenang. Waduh, terus gimana dong apa yang bisa kita lakukan? Buat Anda para pendengar juga nih. Nah, ini dia saran penting dari Taleb. Daripada capek-capek mencoba nebak angsa hitam berikutnya, yang menurut dia hampir mustahil, Sia-sia ya berarti. bisa dibilang gitu, lebih baik fokusnya digeser. Kita bangun ketahanan, robustness, atau bahkan lebih bagus lagi, anti-kerapuhan, anti-fragility. Gimana caranya biar kita malah jadi lebih kuat kalau kena guncangan?
Menarik tuh, anti rapuh. Gimana caranya biar bisa gitu? Secara praktis, ya punya cadangan, redundancy. Dana darurat, diversifikasi pemasukan, misalnya. Jangan terlalu optimal, sampai nggak ada ruang gerak. Sistem yang terlalu efisien itu biasanya rapuh banget sama kejutan. Oh, jadi jangan terlalu pas-pasan gitu ya? Harus ada lemaknya sedikit? Betul. Fokus juga ke konsekuensi kalau salah, bukan cuma ke probabilitas kejadiannya. Probabilitas angsa hitam kan susah banget diukur. Tapi dampaknya kalau terjadi, nah, itu yang perlu kita antisipasi. Oke, jadi siapin payung sebelum hujan ya, meskipun nggak tahu hujannya kapan dan segede apa. Kira-kira gitu. Dan satu lagi, nasihat negatif apa yang nggak boleh dilakukan. Itu seringkali lebih kuat dan jelas efeknya. Daripada pusing nyari apa yang harus dilakukan ya? Seringkali begitu. Lebih jelas mana yang harus dihindari. Oke. Jadi, kesimpulan dari penelusuran kita kali ini nih. Dunia ini ternyata jauh lebih acak, lebih liar daripada yang kita bayangkan. Prediksi itu seringkali cuma ilusi. Dan kita gampang banget kejebak cerita yang enak didengar. Kuncinya berarti rendah hati ya, mengakui kalau kita nggak tahu banyak hal. Kerendahan hati intelektual, itu penting banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Oke. Kalau kita terima nih, kalau angsa hitam itu pasti ada dan nggak bisa ditebak. Gimana kalau energi kita dialihkan? Bukan buat nebak-nebak lagi. Terus buat apa? Buat bangun sistem pribadi, kerjaan, masyarakat yang nggak cuma tahan banting, tapi mungkin malah bisa dapat manfaat dari guncangan. Apa ya kira-kira? Satu langkah kecil menuju ketahanan atau anti kerapuhan yang bisa Anda mulai pikirkan atau lakukan. Mungkin hari ini.